Bayangkan, tengah malam di Jakarta, jalanan sepi. Seorang aktivis pulang setelah berbicara soal isu yang sangat sensitif, kebebasan sipil, revisi UU TNI, dan ancaman terhadap demokrasi. Lalu, dalam hitungan detik, sebuah serangan brutal terjadi. Air keras disiramkan ke tubuh Andri Yunus, wakil koordinator Kontras. Serangan itu bukan hanya melukai fisiknya, tetapi juga memicu pertanyaan besar. Apakah ini murni kriminal jalanan? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya? Pada malam 12 Maret 2026, Andri Yunus baru saja selesai merekam podcast di kantor YLBHI. Isinya membahas isu yang sedang panas, remiliterisasi dan revisi UU TNI. Tekankan pada reformasi militer itu bukan lagi memperluas komando teritorial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sipil, ekonomi, politik warga negara, tapi kemudian yang paling penting mensejahterakan prajurit tanpa bicara gitu. Saat ia pulang dengan sepeda motor, dua pelaku yang berboncengan datang dari arah berlawanan dan menyiramkan cairan kimia ke tubuhnya. Andri langsung jatuh. Teriakannya memecah malam. Warga sekitar segera menolong dan membawanya ke RSCM. Di rumah sakit, kondisi Andri ternyata jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Luka bakar kimia mengenai wajah, dada, tangan, dan mata. Bahkan, mata kanannya mengalami trauma berat. Tim dokter harus melakukan perawatan intensif, termasuk tindakan operasi dan transplantasi membran amnion untuk menyelamatkan penglihatannya. Kasus ini lalu berkembang menjadi isu nasional. Banyak pihak dari masyarakat sipil menilai serangan itu bukan tindakan spontan. Mereka menduga ada pengintaian, perencanaan, dan pola yang terorganisir. Bahkan, investigasi mandiri yang dilakukan Kontras dan TAUD mengklaim ada lebih banyak orang yang terlibat di lapangan, bukan hanya 4 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak militer. Dugaan keterlibatan anggota intelijen militer juga membuat kasus ini semakin panas. Publik mulai bertanya, bagaimana mungkin seorang aktivis sipil bisa menjadi target serangan sebrutal ini setelah menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara? Yang membuat kasus ini makin kontroversial adalah soal proses hukumnya. Pihak militer menyatakan perkara ini masuk ranah pengadilan militer karena para tersangka adalah prajurit TNI. Namun, Kontras dan tim advokasi korban menolak keras. Mereka menilai kasus penyiraman air keras terhadap warga sipil bukan sekedar persoalan internal militer, melainkan tindak pidana umum yang harus dibuka secara transparan di pengadilan sipil. Di titik inilah persoalan menjadi lebih besar dari sekedar satu kasus kekerasan. Ini bukan hanya soal Andri Yunus. Ini soal apakah negara benar-benar melindungi warganya yang berani bersuara. Ini soal apakah ruang sipil di Indonesia masih aman untuk kritik, atau justru semakin menyempit oleh ancaman dan teror. Kasus ini juga mengingatkan publik pada pola kekerasan yang pernah terjadi sebelumnya. Ketika suara kritis dibalas dengan intimidasi, ketika aktivis dibungkam, dan ketika keadilan terasa jauh dari jangkauan. Di tengah semua itu, tuntutan masyarakat sipil makin keras. Mereka mendesak pembentukan tim pencari fakta independen agar kasus ini tidak berhenti di level pelaku lapangan saja. Mereka ingin tahu siapa yang memberi perintah, siapa yang merancang, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari serangan ini. Karena jika tidak dibongkar sampai tuntas, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya, bahwa kritik bisa dibalas dengan kekerasan, dan pelakunya bisa berlindung di balik institusi. Andri Yunus kini menjadi simbol baru dari rapuhnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Dan pertanyaan terbesarnya masih sama. Apakah kasus ini akan benar-benar diusut sampai ke akar, atau justru hilang di balik tembok tebal kekuasaan? Kalau kamu peduli dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, kasus ini penting untuk terus dikawal. Karena hari ini yang diserang adalah Andri Yunus, besok bisa saja siapapun yang berani bicara. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini.